Oke, so hari ini yang saya mau ceritakan adalah tentang basic dasar pengertian kita tentang kekayaan. Banyak orang Kristen takut untuk kaya, padahal sebetulnya Tuhan ingin untuk kita punya kekayaan. Kita pegang kekayaan. Tuhan tidak ingin untuk kita memiliki kekayaan, tetapi Tuhan ingin untuk kita pegang kekayaan. Tugasnya kita apa? Kita sebagai manajer, kita sebagai pengelola. So, betul itu salah kalau kita yang menjadi kaya. Tetapi kalau kita punya pegang kekayaan, tetapi kita tahu uang yang kita pegang itu bukan punya kita, itu punya Tuhan, itu yang betul. Jadi saya mau ajak untuk setiap kita, jangan takut untuk pegang uang yang banyak. Selama kita tahu bahwa uang itu bukan punya kita, tapi itu punyanya Tuhan. Next slide. Di sini dikata, oke. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang jadi tuannya siapa? Tuhan Yesus. Yang menjadi hamba-hambanya siapa? Kita. So next slide, saya mau mengingatkan untuk setiap kita bahwa we are a manager and not the owner. Kita adalah pengelola dan kita bukan pemilik. Biar ini nangkep, biar ini nempel di pikiran kita. Kita adalah pengelola dan kita bukan pemilik. Kita adalah pengelola dan kita bukan pemilik. So apapun yang kita miliki, yang kita punya saat ini, yang kita pegang saat ini itu bukan punyamu. Tapi itu punyanya Tuhan. Artinya apa yang harus kita lakukan? Next slide. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lalu Tuhan pergi. Next slide. God is watching how you manage that you have today, what you have today. Tuhan melihat apa yang engkau punya hari ini. Next slide. What you have today is the reward of what you managed yesterday. Apa yang kau punya hari ini adalah hasil daripada yang kau kelola kemarin. So kalau yang hari ini di tanganmu aja engkau belum kelola, Tuhan gak bisa nambahin lagi. Jadi kalau kita punya pertanyaan, kenapa si A punya talenta lebih banyak daripada saya? Kenapa si B punya uang lebih banyak daripada saya? Problemnya satu, kita bisa dipercaya atau enggak? Saya percaya kita semua dipanggil untuk kaya. Kita semua dipanggil untuk punya 5 talenta. Enggak ada yang dipanggil untuk punya 1, dipanggil untuk punya 2, enggak. Kita semua dipanggil untuk punya 5 talenta. Masalahnya adalah kita bisa dipercaya atau enggak. Hari ini mungkin kita cuma punya 1. Tapi kelola itu dengan baik dan Tuhan akan tambahkan itu dalam hidupmu. Dan talenta ini enggak hanya berbicara tentang uang, tetapi ini berbicara tentang setiap aspek yang kau punya. Salah satu yang saya sering sekali ajarkan dan saya suka ajarkan adalah tentang waktu. Waktu adalah talenta yang Tuhan beri dalam hidupmu. Kalau teman-teman, saudara-saudara masih punya waktu kosong, maksimalkan itu. Engkau pulang kerja masih ada 3-4 jam waktu kosong, maksimalkan itu. Gimana caranya? Teman-teman bisa belajar. Buka internet, belajar dari YouTube. Teman-teman bisa baca buku. Itu belajar. Teman-teman bisa mulai untuk jualan online. Teman-teman bisa untuk mulai eksperimen. Coba masak, coba bikin kue, coba jualan tas mungkin, coba desain baju mungkin. Maksimalkan waktu yang kau punya. Selanjutnya, kalau teman-teman punya koneksi, engkau punya kenalan teman yang jualan ikan cupang contohnya. Bantu untuk jualin. Itu talenta yang Tuhan beri dalam hidupmu. Saya punya teman toko kopi.
Saya bisa belajar tentang kopi sama dia. So someday kalau Tuhan kasih kesempatan, saya bisa buka toko kopi juga di sini. Itu talenta yang Tuhan beri dalam hidup saya. Kamu punya teman yang banyak, jualan sama mereka. Kita punya talenta untuk ngomong. Siapa di sini ibu-ibu yang suka untuk cerewet, yang suka untuk ngoceh, ada? Nah saudara itu tahu gak sih kalau itu talenta? Cerewet itu talenta loh, daripada kamu ngocehin anakmu, jualan. Cari produk, jual itu ke teman-temanmu. Ada ibu-ibu yang suka banget broadcast message. Informasi apa aja di broadcast. Nah daripada cuma informasi-informasi gak jelas, kenapa gak coba untuk jualan gitu loh. Toh emang kamu suka ngobrol kan, gak apa-apa. Ada lagi bapak-bapak yang suka untuk baca koran. Yang suka untuk, kalau anak-anak mungkin baca komik. Tapi kalau yang udah dewasa mungkin suka nonton, suka baca berita. Nah coba, jangan cuma baca berita yang gak jelas tentang kriminal-kriminal dan corona. Coba baca berita tentang bisnis. Ini bisa membangun hidupmu. Ini bisa membukakan wawasanmu. Dan someday kita gak pernah tahu ketika kesempatan itu datang kita bisa masuk. Coba belajar tentang tipe-tipe investasi. Bisa masukin ke bank. Tapi lebih daripada itu ada produk investasi yang namanya deposito. Dan bunganya lebih tinggi daripada di bank. Selain itu apa? Ada yang namanya reksadana. Apa itu reksadana? Coba tanya ke orang bankmu. Mereka tahu tentang reksadana dan mereka akan ngajarin. Reksadana masih mau yang lebih menghasilkan lagi. Ada yang namanya pasar modal. Belajar tentang pasar modal. Pasar modal nanti kurang. Belajar tentang investasi di bisnis. Temanmu ada yang buka toko kopi. Nah investasi sama dia. Itu namanya berkembang, memaksimalkan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita ini meluangkan waktu dan waktu ini kita buang. Jadinya kita gak mengembangkan itu. Waktu adalah talenta. Waktu adalah talenta. Semua bakat kita itu adalah talenta. Kalau teman-teman bisa ngajar, siapa yang di sini lulusan SD? Ada yang lulusan SD? Yang SD ke atas, yang SD lulus. Masa SD gak lulus sih? Yang lulus lebih daripada SD, punya gelar lebih dari SD. Oke. Nah, artinya apa? Kalau Anda lulus SD, Anda bisa ngajar anak SD. Ya enggak? Dan itu bisa menghasilkan enggak? Bisa. Itu talenta loh. Kalau kita lulus SMP, artinya bisa ngajar anak SMP. Itu talenta. Kalau Anda suka anak-anak, Anda bisa untuk buka jasa ngajarin anak-anak daycare. Nah itu talenta. Coba itu dikembangkan. Kembangkan. Sebetulnya kenapa sih kita ini masih dipercayakan sedikit sama Tuhan? Karena kita gak mengembangkan apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu. Siapa yang di sini bisa nyanyi? Ada? Tadi saya dengar loh suaramu bagus. Siapa yang bisa nyanyi? Jangan malu-malu gitu loh. Nah, kalau Anda bisa nyanyi artinya apa? Bukan cuma bisa nyembah Tuhan, artinya bisa ngajarin orang nyanyi. Ajaib gak? Siapa yang bisa main musik di tempat ini? Ada banyak. Siapa yang bisa bahasa Inggris di tempat ini? Siapa yang bisa bahasa Inggris? Ada? Artinya apa? Anda bisa ngajar bahasa Inggris. Dan itu talenta dalam hidupmu. Coba periksa, lihat hidupmu sekali lagi dan maksimalkan semua talenta yang ada dalam hidupmu. Gitu. Next slide. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang ke dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini yang bahaya. Banyak di antara kita nyimpen talenta dan gak mau ngembangin. Next slide. Ada satu orang namanya Julio Iglesias. Dan orang ini adalah seorang pemain sepak bola, teman-teman. Ada satu tim
yang namanya Real Madrid, dia adalah tim yang paling hebat di Spanyol. Dan ada satu orang usia 18 tahun, namanya Julio Iglesias. Dia menjadi tim utama sebagai kiper di tim Real Madrid. Dan dia dianggap sebagai pemain yang paling berbakat di zamannya. Usia 18 tahun sudah menjadi tim utama. Tapi apa yang terjadi ketika dia lagi main bola dan dia pulang, dia kecelakaan. Kecelakaan, kakinya patah. Sejak saat itu dia gak bisa main bola lagi. Dan hidupnya hancur. Karirnya hancur semuanya. Dan dia merasa hidupnya gagal. Dan banyak dari antara kita sama seperti orang ini. Kita pernah ngalamin yang namanya mencoba usaha, tapi gagal usaha kita. Dan kita trauma. Dan kita merasa udahlah aku memang bukan pengusaha, aku pernah usaha dan aku gagal. Kayaknya Tuhan memang gak mau aku menjadi pengusaha deh, karena aku pernah usaha dan aku gagal. Tapi yang menjadi perbedaan adalah ketika engkau menyerah, maka engkau akan hancur. Tetapi ketika engkau mau bangkit kembali dan coba lagi, ternyata kegagalan adalah bisa jadi cara Tuhan untuk mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik. Anda tahu seorang Julio Iglesias, dia mengalami patah kaki, dia pemain bola paling berbakat. Tetapi di usia yang ke-21, dia akhirnya memilih untuk bangkit dan dia menitis karir menjadi seorang penyanyi. Dan hari ini dia menjadi penyanyi, salah satu penyanyi pria yang paling terkenal di Spanyol. Dia sudah menjual lebih dari 1 juta kopi. Dan dia menjadi salah satu penyanyi pria paling hebat dalam sejarah Spanyol. Dari seorang pemain bola yang hidupnya hancur. So artinya apa? Mungkin kita alami kegagalan tapi jangan pernah menyerah. Karena Tuhan bisa ubahkan itu dan arahkan menjadi yang lebih baik. Saya bukan berarti tidak pernah gagal. Aku pernah ngalamin namanya kegagalan teman-teman. 10 tahun yang lalu saya masih SMA. Dan pada waktu itu saya mencoba untuk membangun usaha. Dan saya mau usaha yang namanya nanam jagung. Dan boleh saya minta next slide? Ya. Dulu saya usaha nanam jagung. Dan masih muda, masih SMA, yakin banget berhasil. Meskipun bodoh, yakin banget berhasil. Akhirnya saya pinjam uang orang tua. Saya pinjam uang orang tua itu ratusan juta. Untuk apa? Untuk sewa tanah, beli benih, bajak sawah, dan saya jadiin ladang jagung. Yakin banget saya berhasil. Periode jagung itu 3 bulan. Hampir setiap minggu saya datang ke sana, saya ikut untuk nyiremin, saya ikut untuk ngasih pupuk, saya ikut untuk ngelus-ngelus. Katanya kalau jagung tanaman dikasih kasih sayang, numbuhnya lebih enak, numbuhnya lebih bagus. Benar-benar setiap batang loh, saya elus-elus saudara. Tiap batang saya elus-elus, saya doain. Dalam nama Yesus tumbuh besar. Dalam nama Yesus tumbuh besar. Rajin saya dolingin, saya doain. 3 bulan kemudian, saya lihat tanaman itu tinggi-tinggi, 1,5 meter, bahkan ada yang 2 meter. Dan saya lihat jagungnya gede-gede, buahnya gede-gede. Saya senang banget. Saya pikir saya pasti menuai gede. Saya bisa balikin uang buat orang tua saya. Di usia yang masih muda, masih SMA, saya bisa jadi orang kaya. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika panen? Saya kaget banget. Hasilnya sangat sedikit. Yang terjadi apa? Yang di luar buahnya gede-gede. Tetapi yang di dalam ternyata dicolongin sama orang. Yang di dalam jagungnya hilang semua. Saya panen habis uang saya. Anda bayangin saya masih SMA, saya masih sekolah. Saya punya utang ratusan juta. Saya punya 2 pilihan. Saya bisa nyerah. Kayaknya saya memang gak pernah dipanggil untuk menjadi pengusaha. Udahlah saya jadi
Gak tahu, saya mungkin kerja sama orang aja. Atau mungkin saya jadi pengkhotbah aja, and that's it. Tetapi ketika momen itu saya down atau enggak, saya down saudara. Saya bukan orang yang karena itu uang orang tua saya santai, enggak. Saya orang yang sombong, saya orang yang gengsian. Saya enggak puas kalau saya belum balikin uang orang tua saya. Daripada saya down, saya memilih untuk saya bangkit, saya coba usaha yang lain. Dengan satu motivasi, saya mau balikin uang orang tua saya. Saya mau balikin utang saya ratusan juta. Meskipun orang tua saya enggak nagih. Yang saya pikirkan apa? Bagaimana saya bisa mulai usaha lagi tanpa modal. Dan yang saya lakukan sejak saya ancur-ancuran di jagung, saya punya utang ratusan juta. Saya jualan segala macam yang gak butuh modal. Saya mulai dari jualan pulsa. Untungnya 2.000, 3.000. Dulu beli pulsa belum bisa lewat aplikasi, belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Jadi biasanya teman-teman di sekolah kalau mau beli pulsa lewat saya. Nanti saya beliin. Untungnya cuma ribuan doang. Yang kedua, saya jualan baju cewek. Kenapa? Karena cowok-cowok jarang beli baju. Saya minta teman saya buat jadi model, saya ambil sampel, saya beli cuma satu piece, saya minta dia foto, saya jual ke teman saya. Sistemnya PO, pre-order. Udah banyak yang pesan, baru saya ke toko, saya beli semua, saya jual. Gak butuh modal, saya udah punya uangnya. Gak butuh modal. Dan dari situ menghasilkan. Lebih daripada itu, saya buka restoran kecil di kantin sekolah. Dulu saya sekolah di Mahanaim, saya buka kantin kecil untuk jualan burger. Dulu makanannya Indonesia semua, saya nggak terlalu suka makanan Indo, saya jualan burger. Caranya gimana? Sekali lagi kalau burger kan modalnya ya kecil lah ya. Saya pinjem teman saya yang punya meja bekas, di rumahnya nggak dipakai, saya bawa ke sekolah. Dan saya cuma punya satu kompor sama wajan, habis itu saya pakai untuk panasin. Saya beli di Lotte Mart roti sama isinya burger. Dan saya masih ingat saya jual 10 ribuan dan laku. Setiap sebelum istirahat, saya biasanya udah kelilingan ke kelas demi kelas. Yang mau pesen burger nanti delivery langsung ke kelas, jadi nggak usah ke kantin dulu. Saya masak di kantin, saya anterin sampai ke kelas masing-masing. Dan saya keliling sekolah, saya tawarin siapa yang mau beli, laku. Saya dapat duit. Saya kumpulin tuh, saya kumpulin. Dapat nggak ratusan juta? Ya enggak. Ratusan juta tuh gede loh. Tapi yang saya nggak sadar adalah itu membentuk mental saya. Saya mau berkata bahwa apapun yang kau lakukan hari ini nggak ada yang sia-sia. Mungkin gagal, mungkin untungnya sedikit, mungkin engkau capek. Tapi ketika engkau menjalani, itu membentuk akan mentalmu. Dan sebetulnya Tuhan sedang menyiapkan bagi engkau sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kau bisa bayangkan. Sampailah saya kuliah di UPH. Kuliah di UPH, saya ini bukan orang yang pintar saudara. Saya punya satu goal, kalau saya ngejar beasiswa nggak mungkin lah. Kalau teman-teman tahu nilai ujian nasional saya berapa, mungkin teman-teman nggak percaya saya jadi pembicara saudara. Nilai matematika saya 2,5 bayangin. Mustahil lah untuk saya bisa dapat beasiswa. Tapi saya cuma punya satu tujuan, saya mau bayar uang kuliah sendiri. Dan waktu itu biaya per semester di UPH itu 12 juta. Saya cuma punya satu cita-cita, saya mau bayar uang kuliah sendiri. Begitu masuk kelas, saya ketemu sama teman-teman. Pertanyaan pertama yang saya tanya apa? Orang tuamu kerjanya apa bro? Semua teman saya tanyain kayak gitu. Setiap kali deket, orang tua lu kerja apa? Orang tua lu kerja apa? Orang tua lu kerja apa? Yang ini kerja ini, yang ini kerja ini, yang ini kerja ini. Sampai saya tanya, boleh nggak kalau saya bisa jualin? Boleh nggak saya bisa jualin, saya bisa bantu sesuatu? Sampai akhirnya saya ketemu satu teman saya yang orang tuanya pabrik sumpit yang paling gede di Jawa.
Paling gede bahkan di Indonesia. Saya tanya, boleh nggak saya bantu untuk jualin sumpitnya? Dan singkat cerita saya tanpa modal, saya cuma minta sampel sumpit. Sampel sumpit kan murah ya, yang sekali pakai buang itu loh. And then saya datengin toko demi toko, saya datengin pasar demi pasar untuk jualan sumpit. Tanpa modal. And then saya bilang pokoknya pemesanan itu dilakukan setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Ada yang pesan 1 karung, ada yang pesan 2 karung, bahkan sampai pesan 1 ton, 2 ton. Saya kumpulin, saya pesan, akhirnya saya kirim. Butuh modal enggak? Enggak. Tapi saya mau bersaksi bagi saudara semua sekali lagi bukan karena saya hebat. Tetapi karena saya percaya Tuhan yang memampukan. Yang saya lakukan hanya saya setia dengan apa yang saya punya. Saya kembangkan semua talenta yang Tuhan beri dalam hidup saya. Sisanya Tuhan yang melakukan buat saya. Singkat cerita, saya jualan sumpit. 1 pasang sumpit, Anda tahu harganya berapa? 75 perak waktu itu. Saya jualan sumpit mulai dari 1 ton, 2 ton, sampai 7 ton, sampai 14 ton setiap minggunya. Sampai akhirnya saya bisa untuk bayar uang kuliah sendiri. Lebih daripada itu, saya bisa untuk bayar uang kuliah untuk pergi ke luar negeri. Lebih daripada itu, saya akhirnya kumpulin modal, sampai akhirnya saya sekarang jadi peternak ayam, saudara. Dan apakah etos kerja itu artinya saya bisa kerja lebih enak saat ini? Enggak juga. Jadi peternak ayam itu kerjanya 24 jam sehari. Jadi yang saya lakukan apa? Kalau saya lagi ada di sana, saya bangun jam 12 malam sampai jam 6 pagi untuk ngawasin pegawai kerja atau enggak. Habis itu saya tidur, nanti jam 12 siang sampai jam 6 sore saya kerja lagi. Etos kerja ini loh, kita masih punya kekuatan, kita masih punya tenaga, itu talenta yang Tuhan beri dalam hidupmu. Kembangkan itu, maksimalkan itu. Engkau diberi Tuhan hikmat, itu talenta, gak semua orang punya hikmat. Kembangkan itu. Gak semua orang punya ide, kembangkan idemu. Gak semua orang tahu cara masak, kembangkan itu. Gak semua orang punya channel, kembangkan itu. Dan hari ini dari yang saya cuma punya pertanian jagung dan gagal punya utang ratusan juta, sampai sekarang punya peternakan ayam. Awalnya saya cuma punya 1, and then Tuhan percayakan menjadi 2, Tuhan percayakan menjadi 3, Tuhan percayakan menjadi 4, dan tahun ini saya punya 5 kandang ayam yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saya. Sekali lagi bukan karena saya hebat. Saya cuman manager, saya cuman pengelola. Apakah itu punya saya? Again, bukan, saudara. Apakah saya merasa saya kaya? Enggak. Saya selalu melatih hidup saya, berapapun yang Tuhan mau, yang Tuhan minta, saya kasih buat Tuhan. Karena sekali lagi, ini ilmu punya Tuhan. Ini tubuh punya Tuhan, kekayaanku bahkan punya Tuhan. Saya gak pernah nutup-nutupin kalau teman saya nanya gimana caranya ngerawat ayam, saya ajarin buat mereka. Teman saya mau datang ke kandang ayam, mau belajar, saya ajarin mereka. Kenapa? Karena saya tahu hikmat saya, kepandaian saya, toh itu semuanya punya Tuhan kok. Itu loh yang namanya manajer. So jangan pernah takut kaya, sebab Tuhan pengen engkau kaya. Karena engkau manajer-manajernya Tuhan. Kuncinya apa? Kalau engkau mau jadi kaya, engkau mau dipakai oleh Tuhan, engkau mau dipercaya oleh Tuhan, kelola apa yang kau miliki hari ini. Sekecil apapun itu, kelola itu dengan baik. Next slide. Hamba yang terima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah boleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Next slide. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Next slide. The reward of returning investment is receiving greater responsibility. Hasil dari mengembangkan talenta adalah menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ingat ini aja. Ingat ini aja. Buat saya yang namanya terobosan ekonomi itu dimulai ketika kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau hari ini Tuhan percayakan kepada saya uang yang cukup. Saya bukan bicara tentang uang yang saya pegang ya, saya bicara tentang omset. Pemasukan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya itu setiap bulan 1 M lebih, saudara. Tapi sekali lagi, apakah kita bisa dipercaya atau enggak? Itu kan kuncinya. Apakah saya puas dengan jumlah itu? Saya mau berkata enggak. Karena saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan masih kasih saya hikmat. Artinya Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup saya. So jangan pernah puas dengan apa yang kau miliki hari ini. Kelola dengan baik, sebaik-baiknya apa yang kau punya hari ini. Punya mental bahwa apa yang kau punya, tubuhmu ini bukan punyamu. Tapi tubuhmu ini punya Tuhan. So kembangkan itu, kembangkan itu, kembangkan itu. Kuncinya apa sih? Tanda kita mengembangkan ketika itu sudah berdampak buat orang lain. Ketika kita hanya menghabiskan waktu kita untuk pelayanan, pertanyaannya itu berdampak gak buat orang lain? Kalau ternyata kita malah nyusahin, itu artinya kita belum berkembang. Apakah Tuhan mempercayakan pelayanan lebih besar dalam hidupmu? Kalau jawabannya enggak, artinya kita belum mengembangkan itu. Ketika kita tidak bertumbuh, artinya there is something wrong in you. Because the reward of returning investment is receiving greater responsibility. Hari ini saya percaya kita yang ada di tempat ini, engkau adalah calon pengelola-pengelola yang luar biasa. Gak peduli usiamu berapa, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Yuk kita kembangkan akan talenta kita. Kita kembangkan akan talenta kita. Start with today. Mulai hari ini. Next slide. Ini firman Tuhan dikatakan, take the 1,000 and give it to the one who is the most. Ambil yang banyak itu dan berikan kepada mereka yang berani untuk ambil resiko. And get rid of this play it safe, who won't get out on a limb. Throw him out into outer darkness. Matius 25 ayat 28 sampai 30. Buang mereka yang main aman ini ke kegelapan yang paling gelap. Nakutin gak sih? So kalau engkau punya talenta, engkau bisa main musik, engkau bisa nyanyi, engkau bisa masak, engkau bisa ngajar, engkau bisa bahasa Inggris. Tapi itu gak berkembang karena alasannya takut. Alkitab berkata, kita bisa dibuang ke kegelapan yang paling gelap loh. So jangan main-main, yuk kita kembangkan akan talenta kita. Jangan fokus sama satu doang, kita bisa mengerjakan beberapa hal. Hari ini saya pengusaha bukan? Yes, saya pengusaha. Saya hamba Tuhan bukan? Yes, saya hamba Tuhan. Saya pembicara atau bukan? Yes, saya pembicara. Saya mentor atau bukan? Yes, saya mentor. Saya pelajar atau bukan? Yes, saya pelajar dan saya adalah seorang murid.
Dan saya lakukan itu semua. Saya masih experimenting atau enggak, saya masih coba hal baru enggak. Saya masih lakukan, saya masih coba hal baru. Artinya apa? Kita harus berani untuk kembangkan, don't play it safe, jangan main aman saudara. Next slide. Ini adalah hal yang kau bisa lakukan. Buat saya tadi sungguh-sungguh berpikir, maaf ya saudara, saya berpikir kalau kita semuanya anak muda. Tapi nggak apa-apa, saya berdoa ini bisa jadi berkat buat setiap kita. Tapi saya mau bicara tentang kalau engkau masih punya waktu dan engkau masih muda, engkau bisa ambil yang namanya part-time job. Dulu waktu saya kuliah dari jam 8 sampai jam 2 siang. Setelah itu dari jam 2 siang saya kerja di restoran cepat saji. Kenapa? Karena kalau kita kerja di restoran kita dapat makan gratis. Jadi dari jam 2 siang atau dari jam 3 sore sampai jam 8 malam itu saya kerja di restoran. Setelah itu saya kerja, ada aplikasi kalau di sana di luar ada aplikasi yang kayak Gojek. Tapi tugasnya untuk ngerawat orang tua. Jadi tugasnya mandiin orang tua, gantiin baju, masakin, minumin obat, nemenin, dan lain sebagainya. Jadi itu saya lakuin, kayak Gojek gitu, saya bisa klik yes atau no. Setiap kali ada panggilan, saya lagi nganggur malam-malam, saya pencet yes. Dan tugasnya susah nggak? Kadang-kadang susah, saudara. Orang tua, mohon maaf saya harus bersihin ketika mereka buang air besar, buang air kecil, saya mesti bersihin. Habis itu pagi-pagi, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, saya kerja sebagai cleaning service. Saya ngosek WC, saya nyapu, saya ngepel. Kenapa? Saya memaksimalkan waktu yang Tuhan beri. That's it. Karena sebetulnya mama saya bilang, waktu saya di luar negeri, mama saya cuma bilang kayak gini, Stephen, setiap kali kamu butuh uang, kalau uangnya udah habis, kamu minta mama. Tapi yang namanya anak cowok, sungkan lah ya, masa dikit-dikit uangnya habis. Jadi yang saya lakukan adalah saya kerja. Salah nggak? Enggak. Nyesel nggak? Sedikit sih saudara, dari awal sampai akhir saya nggak pernah dikirimin uang sama orang tua saya. Tapi artinya apa? Saya bayar tempat tinggal saya sendiri. Saya bayar transport saya sendiri. Saya bayar makanan saya sendiri. Bahkan saya bisa jalan-jalan sendiri. Saya keliling Eropa sendiri. Pakai uang saya sendiri. Setelah saya lulus, saya kerja di perusahaan Jepang. Saya kerja full time. Saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam, saudara. Mestinya itu shift 2 orang. Tapi karena saya gila kerja, saya ambil 2 shift. Memaksimalkan semua waktu yang saya punya. Saya cuma day off 1 hari, yaitu hari Minggu. Saya pakai untuk pergi ke gereja. Yang saya pegang satu, saya bukan ngejar uang kok. Saya tahu pekerjaanku adalah pelayananku. Dan saya ngelakuin itu buat Tuhan. Toh kalau saya punya uang banyak, saya gak pakai buat saya pribadi. Berapa banyak pun yang Tuhan minta, saya kasih loh buat Tuhan. And that's a mentality. Itu loh mental yang benar. Part-time job, Anda bisa jadi seorang barista, event organizer, bisa jadi Grab mungkin, bisa jadi kurir dan lain sebagainya. Jangan malu selama itu legal, gak apa-apa. Jangan pernah malu. Meskipun kita mesti start dari bawah gak apa-apa saudara. Saya pun pernah ngalamin jadi tukang bersihin orang buang air besar, bayangin. Saya pun pernah ngalamin yang namanya jadi cleaning service. And that's fine, gak apa-apa. Selama itu masih legal, jangan malu. Do something. Yang kedua, services. Ini adalah kerjaan-kerjaan yang gak butuh modal. Anda bisa belajar, Anda bisa ngajarin orang, Anda bisa buka kursus musik, bisa bikin cuci sepatu, bisa bikin daycare, ngajarin bahasa Inggris, ngajarin matematika, whatever.
Nggak butuh modal. Maksimalkan waktumu. Apalagi masih muda-muda, jangan merasa engkau terlalu muda. Ngajarin anak-anak dan Anda bisa dapat uang dari situ. Nggak semua orang loh bisa bahasa Inggris. Nggak semua orang loh udah lulus SD. Ada banyak anak-anak yang butuh diajarin. Services, pekerjaan yang tanpa modal. And then sales, pekerjaan yang tanpa modal juga. Jualan asuransi, jualan produk kesehatan, jualan aromaterapi dan lain sebagainya nggak butuh modal. Cuman butuh mulut bisa ngecap aja saudara. Kita bisa start something. Saya bicara untuk khususnya masih muda-muda, mungkin teman-teman masih SMP, SMA. You can start now, engkau bisa mulai sekarang. Jangan tunggu udah lulus dulu baru mulai kerja. You can start now. Kamu bisa mulai sekarang. Atau Anda bisa mulai untuk educate yourself. Belajar sesuatu. Belajar bahasa asing. Kalau yang suka Korea, belajar bahasa Korea. Gak apa-apa. Tapi setelah itu, kembangkan, ngajarin orang lain jadi guru bahasa Korea. Dapat duit, ya kan? Bisa suka bahasa Inggris, suka bahasa Mandarin, belajar. And then ngajarin orang, dapat duit. Jadi translator, dapat duit. Educate yourself. Belajar coding. Penting banget. Buat yang masih muda-muda, belajar coding susah nggak? Enggak, semuanya ada di website yang namanya YouTube, saudara. Dan itu gratis, Anda bisa belajar coding di sana. Ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Nanti ada bosnya di sini, kita akan diajarin tentang SEO. Belajar tentang SEO. Bagaimana membuat websitemu itu muncul nomor 1 di Google. Bisa. Dan ilmunya semua ada di Google, gampang. Kita pasti bisa. Selanjutnya apa? Online marketing. Kita nanti juga akan belajar tentang bagaimana pemasaran online. Dan ini butuh banget. Ilmunya dari mana? Dari internet, belajar aja gratis kok. Cuman butuh kuota sama handphone atau laptop. Educate yourself. This is what you can do now. Ini yang Anda bisa lakukan saat ini. And then social media. Social media terutama yang masih muda-muda itu bisa dikembangkan untuk sebagai personal brandingmu. So, sosial mediamu ini isinya jangan aneh-aneh, saudara. Ada sosial media isinya Korea semua. What's the point? Gitu. Coba posting kau lagi khotbah, siapa tahu ada gereja yang lihat dan panggil kamu jadi pembicara. Who knows, right? Coba isinya kamu lagi nyanyi. Who knows, kita butuh penyanyi dan kita bisa panggil engkau. Atau tiba-tiba nanti bentar lagi ada yang nikah di ujung namanya Yonai. Butuh penyanyi. Dia bisa manggil teman-teman karena ngelihat di sosial medianya, wah suaranya bagus nih, ya kan? Build your social media, build your personal branding. Kalau Anda suka bisnis, posting quote-quote tentang bisnis. Siapa tahu saya akan panggil saudara untuk jadi pengajar, ya kan? Pastiin sosial mediamu ini bagus dan orang bisa tahu siapa engkau lewat sosial mediamu. Dan Anda bisa bangun koneksi lewat sosial media. Kalau ada yang suka ngomong hobi ngartis gitu ya, bisa jadi selebgram, boleh juga, bisa berpenghasilan juga. You can do this. Tapi coba maksimalkan sosial mediamu, sebab ini bisa jadi aset buat engkau. Dan yang terakhir adalah experimenting atau coba hobi baru, coba hal-hal baru. Yang suka olahraga, coba olahraga. Siapa tahu Anda bisa jadi PT kan ngajarin orang. Ada yang suka boxing, Anda bisa ngajarin orang menghasilkan. Ada yang suka masak, Anda bisa buka PO. Kayak Yulia bisa buka bakery. You never know, start experimenting, coba hal-hal baru. Gak apa-apa, gagal ya gak apa-apa, tapi coba lagi mumpung. Terutama kita yang masih muda. Muda itu berapa? 60 tahun ke bawah. Masih muda artinya. Coba hal-hal baru. Coba hal-hal baru. Dan jangan takut. Next slide. Oke, kita akan bahas ini nanti. Tapi saya berdoa supaya kita belajar sesuatu hari ini. Dan
Satu lagi yang saya mau tekankan buat setiap kita adalah mulai untuk membuat laporan keuangan pribadi, saudara. Catat yang namanya pengeluaran, catat yang namanya pemasukanmu. Siapa yang sudah punya bisnis di tempat ini boleh lambaikan tangan. Yang sudah punya bisnis sendiri. Oke, jangan diturunkan yang sudah punya bisnis sendiri, jangan diturunkan. Siapa yang sudah kerja dengan orang, boleh angkat tangan. Yang tadi tetap angkat tangan, yang tadi tetap angkat tangan. Yang kerja sama orang, boleh angkat tanganmu. Oke, good, thank you. Turunkan tangan. Siapa yang belum berpenghasilan sama sekali, boleh angkat tangan. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Yang belum berpenghasilan. Oke, good. Nah, pada saat istirahat, kita akan kumpulkan pertanyaan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh lewat Instagram saya, boleh ditulis di kertas, dan nanti dikumpulkan ke panitia yang ada. Ada Joseph? Nah, boleh berdiri. Ada Joseph. Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh tulis di kertas, nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Tolong kasih ke Joseph. Kita akan ada waktu berapa lama? 30 menit. 30 menit untuk istirahat. Saya mau ajak untuk kita nyembah satu lagu dan kita akan tutup sebelum kita nanti masuk istirahat dan masuk ke sesi 2. Satu poin ini aja saya mau bagikan saudara kalau memang sudah melakukan. Kita bisa refresh lagi, tetapi untuk teman-teman terutama yang masih muda, yang belum melakukan, saya benar-benar mau mengingatkan untuk setiap engkau, belajar untuk punya yang namanya laporan keuangan pribadi. Sebabnya ini sangat penting buat kehidupan kita. Simple banget, laporan keuangan pribadi cuma masukin angka 2. Pemasukan dan pengeluaran. Itu aja dan itu bisa membuat kita mencatat seberapa banyak yang bisa kita keluarkan dalam setiap bulannya. Tolong dibagi 2, terutama buat yang masih muda. Yang di atas adalah kolom pemasukan. Ditulis pemasukanmu apa aja, mulai dari gaji, bonus, investasi, pendapatan bunga, kalau ada sewa dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau difoto, boleh difoto. Terutama yang masih kuliah, yang masih muda, harap ini dilakukan. Sebab ini yang sangat bisa membantu engkau ke depannya. Meskipun masih kecil, nggak apa-apa. Jadikan ini kebiasaan rutin untuk mencatat. Oke, di bawahnya itu ada yang namanya kolom pengeluaran. Boleh turunkan sedikit. Dan itu dibagi pengeluaran tetap naik-naik. Dan pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tetap Anda tulis di atas. Mulai dari tabungan, cicilan rumah, asuransi, internet, dan lain sebagainya. Ditambah dengan pengeluaran yang tidak tetap atau yang variabel. Semakin detail, semakin bagus. Boleh turun? Transportasi, belanja online, jalan-jalan, beli kopi, dan lain sebagainya Anda tulis di sini. Nanti Anda total pengeluaran keluar berapa. Baru pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Turun ke bawah, maka ada yang namanya kas bersih. Oke, boleh di zoom out. Di zoom out aja. Ini yang saya mau untuk kita catat dan coba dipraktekkan. Tidak peduli pendapatan kita berapapun, jadikan ini kebiasaan rutin, catat pendapatanmu berapa, pengeluaran rutin, dan pengeluaran yang tidak rutin. Oke, terakhir di total, nah itu yang Anda bisa tabung kembali. Oke, aku berdoa ini bisa jadi berkat untuk membuat laporan keuangan pribadi, tolong ini dipraktekkan. Baik yang paling muda, saya yakin kalau yang sudah dewasa ini sudah menjadi kebiasaan untuk kita lakukan setiap bulannya. Oke, sebentar lagi ada Yonai yang akan kesaksian buat setiap kita. Boleh kita beri kemuliaan buat nama Tuhan.